punya bisnis dalam bentuk project, teman-teman lebih capek biasanya. Walaupun uang yang didapatnya lebih besar sekaligus. Beda ketika produk. Kemudian memilih menjadi produk atau services. Produk atau services. Teman-teman ya, bayangkan seperti ini. Teman-teman yang namanya produk itu sudah jadi, itu bisa dijual. Kalau services itu terus melayani. Ini akan sedikit beda treatmentnya. Maka teman-teman harus paham betul. Kenapa Microsoft bisa kaya? Dia bukan hanya di services, tapi kuat di produk. Ketika Microsoft Office sudah jadi, dijual seperti orang menjual permen gitu ya, murah, dijual murah karena produknya sudah jadi. Ya, saya di hotelmu ketika sudah jadi produk itu tinggal jual, selanjutnya tinggal services. Nah, kalau di services itu bentuknya project biasanya. Teman-teman kalau punya bisnis dalam bentuk project, teman-teman lebih capek biasanya. Walaupun uang yang didapatnya lebih besar sekaligus. Beda ketika produk. Produk itu butuh riset, butuh waktu untuk development untuk menjadi produk. Tetapi kalau services biasanya langsung bisa. Oke, ada yang mau bikin website online store, teman-teman di lingkungan teman-teman, kemudian teman-teman buatkan. Atau pingin dibuatin landing page, atau pingin dibuatin Instagramnya, digital marketingnya. Begitu pekerjaan itu selesai, atau bahkan sebelum dimulai, biasanya ada DP dulu, ada sesuatu yang bisa teman-teman dapatkan langsung dengan melakukan bisnis services. Tapi ketika produk tidak, ya. Tetapi setelah menjadi produk itu jualnya lebih gampang dan lebih enak ketika jualan. Jadi teman-teman harus berpikir, apa dulu nih? Mau services dulu atau produk dulu? Ada yang mulai dari produk, kemudian ada yang mulai dari services, kemudian menjadi produk. Ambil pekerjaan-pekerjaan dulu, kemudian membuat sebuah software, membuat sebuah tools, kemudian dijual dengan sangat mudah. Nah, kemudian selanjutnya ada bootstrap atau ventures. Ya, bootstrap itu pakai uang sendiri. Contohnya banyak di dunia, di Indonesia ada Zoho, ada Zahir, ada Teramedic. Mereka besar tanpa funding. Artinya keuntungan yang mereka dapatkan kemudian dimasukkan ke dalam capital lagi, jadi modal lagi, kemudian membesar, akhirnya membesar. Ada juga yang di ventures, yang di pendanaan, ya. Contohnya apa? Ada Gojek, ada Tokopedia, ada Eviseri, ada Moka, ada yang lainnya. Teman-teman mau pilih yang mana? Silahkan. Kalau ventures berarti teman-teman ada di kendali orang lain, ya. Uang didapatkan memang, tapi biasanya ada kendali orang lain. Kalau bootstrap, gimana kita? Tapi ketika jatuh, ya uang kita sendiri. Ketika untung kita sendiri. Ini adalah pilihan dalam sebuah transformasi digital ketika teman-teman memutuskan untuk membuat bisnis baik yang digital ataupun tidak digital. Kemudian yang selanjutnya adalah execute. Execute itu di-execute, dilakukan. Jangan sampai ketinggalan. Don't waiting to be perfect. Jangan nunggu sempurna dulu. Ya, jangan nunggu sempurna. Teman-teman kalau tahu, Gojek itu waktu awal tuh telepon. Ketika ada yang order, telepon ke ojeknya. Pak, ini ada orderan. Mau diambil atau enggak? Sekarang by aplikasi. Ya, semuanya berproses. Don't waiting to be high tech. Wah, nanti bikin aplikasinya begini. No, jangan sampai berpikir bahwa kita harus high tech dulu untuk masuk ke pasar. Cukup ini sudah dibutuhkan. Oke, masuk ke pasar. Oke, kita bikin aplikasi. Bisa masuk ke pasar? Oke, masuk ke pasar. Nanti ada perbaikan. Teman-teman kalau tahu Microsoft itu tidak langsung sempurna untuk masuk ke pasar. Cukup. Oh, ini sudah cukup untuk membuat sebuah teks, untuk membuat sebuah tulisan. Microsoft Word masuk ke pasar. Setelah itu banyak penyempurnaan dilakukan. Ya. Kemudian don't waiting others people, execute your idea. Jangan sampai nunggu.